Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya. Kegelapan menyelimuti Pulau Elbafnya, negeri para raksasa yang kini menjadi medan pertempuran antara kekuatan kebebasan dan juga tirani. Im Sama, sosok misterius yang merasui tubuh Gunko, mengamati dari kejauhan sambil memainkan takdir seperti caturnya itu nih. Di bawah pengaruhnya Dori Brogi, dua raksasa legendaris berubah menjadi monster iblis besar. Sementara para anggota kru topi jerami terjebak dalam pertarungan yang makin tidak seimbang lagi. Brook, Jinbe, Robin, Nami, Usopp satu persatu jatuh ke dalam jeratan musuh-musuh. Hanya Luffy, Zoro, dan Sanji yang masih bertahan tuh. Nah, tapi waktu mereka semakin menipis lagi. Di balik layar sendiri, Scuba Gaban, legenda dari era Roger tuh kembali muncul lagi setelah dirinya sempat terkena serangan dari Gunko. Angin berisi ngebawa pesan kuno. Pertempuran di Elbaf bukan sekedar perang fisik aja, melainkan pertarungan ideologi yang akan menentukan nasib dunia baru. Jika Insama menang, kegelapan akan mengubur kebenaran selama ini. Tapi jika Luffy dan nakamanya itu bersatu ya nakama, era baru kebebasan mungkin akan terbit lagi. Nah, ini akan menjadi sebuah pertempuran atau bahkan tragedi seru-serunya tuh di saga Elbafnya. Ini bakal menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Jadi tuh nakama, di tengah kegelapan yang menyelimuti Pulau Elbaf, kekacauan mulai merajalela. Sosok misterius bernama Im Sama tampak merasuki tubuh Gunko dan bersama dua pengikut setianya pula, Somer dan juga Gillingham. Mereka mengamati pertarungan yang sedang berlangsung dari kejauhan. Pemandangan yang mereka saksikan bukan pertarungan biasa loh. Negeri para raksasa kini sedang diguncang oleh kekuatan luar biasa dari para bajak laut dan para penjaga rahasia dunia. Pertarungan sengit meledak antara Brook dan Jinbe melawan Dori dan Brogi, dua raksasa legendaris Elbaf yang kini telah berubah menjadi monster iblis di bawah pengaruh Im Sama. Transformasi mereka bukan sekedar perubahan bentuk aja, tapi juga peningkatan kekuatan yang drastis pula. Brook dan Jinbe mulai kewalahan, meskipun semangat mereka belum padam sama sekali. Nah, Somer yang menyaksikan pertarungan itu mengakui kekuatan para kru topi jerami itu luar biasa. Namun ya, menyimpulkan bahwa Brook tak akan bertahan lebih lama lagi. Sementara itu, Jinbe masih mampu melawan dengan daya tahan yang cukup mengesankan. Gillingham tampaknya itu sependapat mengamati betapa Brook sudah mulai kehilangan tenaganya, sedangkan Jinbe masih memberikan perlawanan yang sangat berarti. Di sini ya, ketegangan memuncak ketika Dori melancarkan serangan dahsyat yang membuat Brook itu terpental cukup jauh. Meskipun terluka, Brook masih mampu untuk bangkit lagi nih. Namun Im Sama memanfaatkan momen itu untuk menyerangnya dengan teknik tanda merah yang merupakan kekuatan Gunko. Brook pun terikat dan tak bisa bergerak di tempat itu. Teknik ini menandakan bahwa Im Sama bisa mengakses kekuatan orang yang tubuhnya itu dirinya kuasai. Benar-benar mengerikan kan? Jinbe yang melihat rekannya itu terbelenggu langsung terganggu konsentrasinya. Nah, di saat itu yang bersamaan pula, Brogi memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya dengan kapak besarnya. Jinbe itu berusaha menangkis dengan haki ya, tapi kekuatan raksasa iblis itu ngebawanya terhempas ke dekat Brook pula. Jelas ya, tak menunggu waktu lama, Im Sama pun menggunakan teknik yang sama pula untuk mengikat Jinbe di tempat itu. Nah, dengan kedua musuh kuatnya itu lumpuh ya, Dori dan Brogi kini bergerak menuju desa tempat Jarul berada. Target utama mereka itu adalah sang tetua Elbaf yang memiliki rahasia besar pula. Nah, sementara ini Usopp yang melarikan diri dari monster mimpi buruk buatan Sen Gillingham mendekati lokasi Brook dan juga Jinbe. Ia terkejut melihat keduanya sudah dalam kondisi terikat seperti itu. Di sini tuh sebenarnya Usopp menyadari bahaya yang mengintai itu. Jika Brook dan Jinbe itu tertangkap lagi, situasinya akan semakin genting lagi kan? Karena jarak monster mengejar masih cukup jauh. Usopp memberanikan diri membebaskan kedua rekannya tersebut. Tapi Im Sama jelas tidak tinggal diam. Tanda panah lain pun tercipta dan juga melumpuhkan Usopp seketika di tempat itu. Nah, kita melihat ketiganya dalam bahaya sekarang ini. Monster ciptaan Sen Gillingham mendekat dengan cepat siap menghancurkan mereka.
mereka. Nah, di saat-saat kritis itulah Saul tiba-tiba muncul lagi. Meski tubuhnya penuh luka, ia datang sebagai penyelamat. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia menghantamkan monster mimpi buruk tersebut hingga jatuh ke tanah. Im Sama berniat menangkap Saul sih sebenarnya, tapi munculnya para prajurit raksasa yang mendekat memaksanya fokus pada pertarungan lain. Sommer dan Gillingham memilih untuk tidak ikut campur, mengetahui bahwa pertarungan itu adalah wilayah pribadi dari Im Sama. Mereka yakin betul para prajurit raksasa tak akan mampu menjatuhkan sosok sekuat itu. Nah, kita melihat bagaimana Im Sama yang sibuk. Saul memanfaatkan kesempatan untuk melompat ke atas monster yang ia jatuhkan dan menghujani makhluk itu dengan serangan secara beruntun. Kita melihat ya bagaimana Gillingham sebenarnya ingin membangkitkan kembali monster ciptaannya karena makhluk-makhluk itu tak mengenal kematian. Tapi Sommer jelas melarangnya di sana. Sommer berkata ingin menangani Saul sendiri. Ia merasa bertanggung jawab karena sebelumnya sudah mengalahkan raksasa itu namun bangkit kembali. Kini ia itu ingin memastikan ya bahwa Saul itu benar-benar bisa tumbang seketika. Pertarungan antara mereka pun kembali terjadi lagi. Perbedaan kondisi ngebuat hasilnya itu bisa ditebak ya. Saul yang kini terluka berat akhirnya kembali kalah lagi. Meskipun begitu, Saul setidaknya berhasil menyelamatkan Brooke, Jinbe, dan Usopp dari monster yang mengejar mereka. Sommer meski telah menang tidak membunuh Saul. Ia menahan diri karena tahu bahwa Im Sama menginginkan raksasa Elbaf tetap hidup untuk dimanfaatkan sebagai kekuatan tempur pemerintahan dunia di masa depannya. Ketika situasi belum sempat tenang ya, Robin muncul pula. Ia marah dan langsung menyerang Sommer lagi. Teknik-teknik kuat dikeluarkan, namun tak ada yang berhasil sama sekali di tempat itu. Sommer bisa beregenerasi dengan cepat memang. Robin mulai bingung bagaimana caranya Super Gaban bisa menahan regenerasi Sommer sebelumnya. Ia memikirkan sesuatu nih. Pertanyaan ini terus mengganggu pikirannya. Tanpa teknik seperti milik Gaban itu, melawan seorang kesatria suci seperti Sommer adalah hal yang mustahil pula. Sommer pun mengungkapkan bahwa dirinya itu kini lebih kuat dari sebelumnya setelah disembuhkan oleh Im Sama. Kekuatan sihir Im Sama itu memanglah menakutkan ya nakama. Pertarungan mereka itu terus saja berlangsung hingga akhirnya Sommer berhasil menangkap Robin dengan akar duri seperti sebelumnya. Di sisi lain, Nami yang mulai panik itu teman-temannya ditangkap satu persatu nih. Ia lalu mengarahkan Zeus untuk menyerang lagi dan dengan sukses menjatuhkan salah satu monster mimpi buruk tersebut. Situasi kian darurat kan? Keberhasilan Nami justru menarik perhatian Im Sama. Tanpa ragu Im Sama langsung menggunakan teknik tanda panah Gunko untuk menargetkan Nami. Dari kejauhan Franky dan Bonnie melihat situasi semengerikan ini. Mereka tahu ya sesuatu harus dilakukan, tapi musuh di depan mereka tak bisa diabaikan pula. Nah, setelah Robin tertangkap, Sommer kembali ke sisi Im Sama dan juga Gillingham. Mereka tuh mulai membicarakan peristiwa sebelum Im Sama itu merasui Gunko ya. Kala itu Sommer pernah diserang dan tak bisa beregenerasi. Ternyata musuh yang menyerangnya itu adalah Super Gaban, kru legendaris dari kapal Roger dahulu. Meskipun Gaban itu sudah tua, kekuatannya itu masih di luar nalar tuh. Sommer merasa lega karena Gaban akhirnya berhasil dijatuhkan dengan cara licik oleh Gunko. Bila Gaban masih hidup, kehadirannya bisa merusak banyak rencananya, terutama jika ia sempat mengungkapkan kelemahan regenerasi para kesatria suci kepada para kru topi jerami. Gillingham menambahkan bahwa meski Gaban jatuh ke dunia bawah, masih ada kemungkinan dia bertahan hidup. Karena itu ia memperingatkan Sommer untuk tetap waspada. Kini mereka memang di atas langit, tapi kemenangan bisa terlepas jika mereka menjadi lengah lagi. Nah, Im Sama yang sedang melayang di langit mendengarkan percakapan itu ya. Ya setuju memang, bila Gaban masih hidup dan berhasil melatih Luffy, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika, maka dunia akan menyaksikan munculnya kekuatan tertinggi yang bahkan bisa mengguncang tatanan dunia sekarang ini. Im Sama menatap tajam ke arah Cakrawala sambil berkata bahwa jika Gaban benar-benar masih hidup, maka ia bisa menjadi masalah besarnya. Im Sama paham betul bahwa Gaban bukanlah orang sembarangan. Ia adalah salah satu legenda dari era Roger, dan jika dia melatih Luffy, pewaris kekuatan Dewa Matahari Nika, kekuatan yang akan bangkit bisa aja kan malah melampaui segalanya, mungkin melampaui Im Sama sendiri. Itulah kenapa Gillingham sampai terlihat cemas mendengarkan penilaian dari sang pemimpin tertinggi itu. Namun Sommer yang tetap tenang itu menyebutkan bahwa untuk saat ini semua pion sudah mulai tertangkap. Brooke, Jinbe, Usopp, Robin, dan Nami semuanya telah dibekukan. Hanya tinggal beberapa saja dari kru topi jerami yang masih bebas dan bisa bergerak lagi kan. Tapi dengan kekuatan gabungan mereka, para kesatria suci merasa yakin kalau mereka bisa meratakan sisa perlawanan.
Kita melihat di sini ya, di sisi lain Pulau Elbaf, Luffy tampak sedang bertarung dengan intens melawan salah satu musuh yang belum diperlihatkan secara detail. Nah, ada sesuatu yang berbeda dari Luffy sih memang. Kekuatan gear kelimanya kini tampak lebih stabil dan juga matang lagi. Di sini kita melihat bagaimana gerakannya itu lebih presisi. Efek kartunnya dari kekuatan Nika pun semakin luar biasa liar. Seolah-olah Luffy sudah semakin menyatu dengan kekuatan tersebut. Namun ya nakama, pertempuran Luffy belum terlihat jelas. Hanya potongan adegan yang menunjukkan bahwa ia juga sedang mendapatkan tekanan luar biasa hebat. Meskipun begitu, semangatnya tak pernah padam. Ia terus meneriakan nama-nama temannya yang satu persatu tertangkap. Dan itu justru ngebuat amarah dalam dirinya itu semakin ngebara lagi. Nah, di balik reruntuhan Elbaf, Zoro Sanji tampak bersiap melakukan pergerakan besar pula. Keduanya belum menunjukkan aksi mereka sepenuhnya ya. Percakapan sehingga di antara mereka memperlihatkan bahwa mereka akan segera mengambil resiko besar demi membebaskan rekan-rekan mereka. Zoro bahkan berkata kalau ini bukan cuma soal misi atau bajak laut biasa. Ini adalah soal menyelamatkan diri dari kekuasaan busuk yang telah lama tersembunyi. Sementara itu, Vegapunk yang sedang bersembunyi bersama Bonnie mulai mengaktifkan salah satu perangkat terakhir yang dirinya simpan, sebuah chip data rahasia yang menyimpan informasi tentang kekuatan sejati Im Sama dan bagaimana kekuatan regenerasi para kesatria suci itu bisa dihentikan. Ini adalah kartu as terakhir Vegapunk nih, dan satu-satunya cara agar topi jerami memiliki peluang untuk menang pula nih. Segala sesuatunya kian menarik lagi kan. Nah, Bonnie terlihat terpukul ya karena mengingat kembali semua kejadian dan kekejaman yang dilakukan pemerintahan pusat terhadap ayahnya Kuma. Tapi justru karena itulah semangatnya itu menyala. Ia bersumpah akan menuntaskan semua ini, tak peduli seberapa kuat musuh yang harus dirinya hadapi. Nah, di akhir chapter yang nakama, panel terakhir memperlihatkan siluet seorang dengan jubah panjang yang berdiri di atas reruntuhan. Angin meniup kain jubahnya dan wajahnya tertutup bayangan pula. Tapi dari potongan sapu dan postur tubuhnya, banyak pembaca yang meyakini itu adalah Gaban yang masih hidup loh. Nah, di sini kita melihat bagaimana angin yang bertiup kencang di atas reruntuhan Elbaf. Siluet pria berjubah panjang itu akhirnya perlahan melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang dengan rambut panjang yang diikat ke belakang, dua kapak besar di punggungnya. Sosok itu bisa aja memang beneran Scooper Gaban. Nah, di sini kita melihat bagaimana Gaban yang jatuh ke dunia bawah sendiri itu memang masih misterius ya agendanya kemarin itu. Apakah dia itu sengaja melakukannya jatuh karena diserang oleh Gunko dan mengetahui bahwa Luffy ada di bawah? Itulah kenapa dirinya akan melatih Luffy di tempat itu. Atau mungkin sekarang ini dia memang sudah sembuh karena sebelumnya Garp sendiri itu sudah ngebantu menyelamatkan tubuhnya itu. Itu bakalan menjadi benar-benar plot twist nakama. Kita melihat di sisi lain itu Gorosei mulai panik karena ada beberapa lokasi yang terputus. Mereka belum tahu kalau Gaban yang sudah muncul itu, tapi ada getaran besar yang mereka rasakan. Sebuah ancaman lama mereka pikir sudah mati bersama era Roger. Im Sama yang dulu di singgasananya itu menggenggam kursi tangannya dengan keras. Ia bisa merasakan kehadiran cahaya lama yang bisa kembali menyala lagi. Dia benar-benar kembali itu. Gaban dan juga para anggota Roger sendiri itu di Elbaf, semuanya menjadi kekacauan yang tak terkendali kan. Kembali ke markas Elbaf yang hancur itu, Zoro Sanji yang menusuk ke ruangan tahanan rahasia. Mereka berdua melumpuhkan penjaga dengan tepat. Saat berhasil menemukan beberapa anggota dari inti kru para raksasa sendiri itu, mereka menyelamatkan satu persatu ya. Zoro memotong rantai yang menahan mereka itu dengan tebasan menggunakan pedang Enma. Sanji sendiri menggunakan serangan tendangan yang luar biasa. Di tempat lain pula, Vegapunk dari persembunyiannya itu mulai mentransmisikan pesan ke seluruh dunia melalui denden musi raksasa. Ia mengungkapkan rahasia tentang Im Sama, para Gorosei serta kebenaran Celestial Dragon yang disembunyikan selama berabad-abad. Dunia geger tuh mendengarnya. Seluruh lautan mulai bergejolak karena informasi yang meledak seperti bom waktu itu. Banyak negara dan wilayah mulai meragukan kekuasaan dan juga kekuatan pemerintahan. Api revolusi jelas mulai menyala dari tempat-tempat yang tak disangka-sangka kan. Sementara itu di tengah pertempuran, Luffy mulai menunjukkan bentuk baru dari gear kelimanya. Tubuhnya mulai bercahaya dan aura yang keluar dari dirinya itu makin liar lagi. Seakan-akan ia benar-benar sudah menjadi dewa yang disebut dalam legenda peradaban kuno, sang dewa matahari Nika. Lawannya itu adalah salah satu dari bagian kesatria suci dan kini itu tubuhnya dirasuki oleh sosok sang raja dunia Im Sama. Benar-benar perang itu akan membentuk sebuah era gebrakan dunia baru yang mengesankan sih. Luffy dengan kekuatan imajinasi tak terbatas melawan sosok yang notabene adalah sang kegelapan
raja dunia dan informasi bahwa dia itu juga pernah melawan Joy Boy di masa lalu. Apakah itu akan membuat kebangkitan sejati Nika itu bangkit di Elbaf nih? Panel terakhir memberatkan Gaban bersiap terjun ke medan perang lagi. Dengan dialog tajam, Luffy saatnya beregenerasi baru menyelesaikan apa yang generasi kami mulai. Aku akan pastikan kau sampai ke ujung dunia dengan sebuah pelatihan khusus. Nah, itu menjadi sebuah penggambaran menarik. Karena itulah nakama, epilog ending ke depannya itu bakalan menarik jika Gaban benar-benar itu sudah menguasai dan juga mewariskan kekuatan kepada Luffy. Kekuatan sang dewa matahari Nika itu akan membuat haki-haki baru dan pelepasan teknik luar biasa dari raksasa-raksasa lainnya yang ada di Elbaf. Mereka bisa aja ngebebasin mereka dan salah satu targetnya jelas Dory dan Brogy kan. Im sama dan para gurusnya harusnya bersiap menghadapi plot twist dan gebrakan dari kelompok Luffy dan juga langsung dari si Luffy-nya sendiri dengan mode tempur sang dewa matahari Nika kan. Itulah kenapa nakama kisah Elbaf ini menjadi kesimpulan yang menarik dalam video ini. Elbaf membuktikan satu hal, pertarungan melawan tirani tidak pernah berjalan mudah, tapi selama api kebebasan masih menyala, harapan jelas hidup nih. Kurotobi Jerami bersama sekutu-sekutu baru seperti Gaban dan para rasa lainnya yang masih tersisa harusnya akan bahu-membahu melawan tirani dari pemerintahan. Kemenangan ini hanyalah babak awal. Kebenaran tentang Void Century akan menjadi pengungkapan lebih besar lagi, Im sama dan juga peperangan antar dewa itu sendiri. Dan ingat pula ya nakama, informasi tentang senjata kuno, peradaban dan juga Mother Flame akan menjadi informasi titik balik yang saling berterkaitan di kisah Elbafnya, karena di sana juga masih ada Vegapunk kan. Ya, ke depan benar-benar akan terjadi pertempuran yang luar biasa kelanjutannya nakama. Jadi stay tune untuk menantikan video ini ke depannya, oke? Itulah tadi ya nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.